Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan sahabat-sahabat semua di mana saja berada, mari kita lanjutkan pengajian tafsir kita bersumber dari tafsir Jalalain. Kita akan bahas ayat 38 dan 39 dari surat Al-Baqarah. Mari kita baca kitabnya terlebih dahulu. Kulna, kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ihbitu minha, turunlah kalian daripadanya. Minal jannati, maksudnya yaitu turun dari surga. Karrohu liyu'tofa alaih. Karrohu diulanginya, liyu'tofa alaih, dan dihubungkannya dengan kalimat yang sebelumnya. Artinya bahwa ayat ini memang perintah ulangan dari ayat sebelumnya. Fa imma fihi idgomununin. Fa imma asalnya itu dari fa in ma, yang kemudian idgomununin, diidgomkan dengan nun sehingga menjadi imma, ya, imma yang berarti jika. Ma zaidah, ma itu adalah tambahan. Jadi innya merupakan syarat dan ma-nya itu sebagai zaidah atau tambahan. Ya'tiyannakum minni hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, gitu panjangnya ya tadi. Maka kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, minni hudan, petunjukku kepada kalian, apa itu? Kitabun wa rusulun, yaitu berupa kitab dan rasul. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa'amana bi, dan kemudian beriman kepadaku, wa'amila, dan beramal, ya, beramal soleh tentunya, bito'ati, dengan ketaatan kepadaku, fala khaufun, maka tak ada kekhawatiran, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita, bersedih, ya. Bersedih kenapa? Karena mendapat sesuatu yang memang menyedihkan, seperti siksaan fil akhirah, di akhirat. Bi ayyadkhulul jannata, yakni karena mereka masuk surga. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, wa kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kutubina, yaitu mendustakan kitab-kitab suci kami, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nari, maka mereka itulah penghuni neraka, penghuni kesengsaraan. Hum fiha, mereka itu orang-orang yang ingkar itu, orang yang kafir itu, ya, fiha khalidun, di dalamnya akan kekal abadi. Makithuna abadan, mereka tetap tinggal mereka tetap tinggal, ya, di dalam neraka itu abadan, selama-lamanya. La yafnuna, dan mereka tidak akan punah, tidak akan pernah mati, ya. Jadi hidup tetapi terus di dalam siksaan. Wala yukhrajun, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Nah, teman-teman semua, bahwa ayat 38 tadi, ayat 38 dari surat Al-Baqarah, jadi artinya Allah mengulangi perintahnya kepada Adam dan Hawa untuk turun ke bumi, ya, untuk turun ke bumi. Dan kemudian
Allah juga menjelaskan kepada Adam dan Hawa bahwa nanti mereka akan berada di bumi dan memiliki keturunan, ya. Kemudian kepada keturunan mereka, Adam dan Hawa, diberikan petunjuk dan diberikan keterangan tentang kebenaran, yaitu dengan diutusnya Rasul-Rasul Allah dan kemudian diberikannya kitab. Maka kemudian Allah juga menjelaskan di akhir ayat 38 itu, ya, bagi yang mengikuti kebenaran, ya, bagi yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan berbagai kerusakan di muka bumi ini, maka tidak ada keraguan atas mereka, juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa, atau memberitahukan bahwa mereka apabila datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, diikuti, ya, dengan tidak melakukan berbagai tindakan kerusakan, maka mereka akan aman, akan tenang, akan bahagia. Tidak akan ada kesedihan apapun. Begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 39-nya bahwa mereka, tetapi ternyata banyak di antara manusia, mereka, ya, turunan-turunan Adam itu menolak kebenaran, ingkar atas kebenaran dan mendustakannya. Maka mereka diberi balasan kesengsaraan selama-lamanya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka gitu, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari siksaan itu dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Artinya ayat 38 dan 39 dari surat Al-Baqarah ini memang memberi dua tipologi manusia. Jadi manusia yang menerima kebenaran, menggali kebenaran, hidup penuh kemaslahatan, hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ia akan berakhir dengan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kelompok orang yang menolak kebenaran, ingkar akan kebenaran, menebar kerusakan di mana-mana, maka mereka akan masuk kelompok yang tidak akan bahagia selama-lamanya. Bahkan ada keyakinan tidak bahagianya bahkan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.